Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang keempat yaitu tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Adapun pembahasannya ada beberapa tahap atau beberapa submateri. Yang pertama yaitu tentang asuransi syariah, kemudian materi yang kedua tentang bank syariah, dan materi yang ketiga tentang koperasi syariah. Kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Sinonim asuransi adalah pertanggungan. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau dikenal dengan asuransi takaful berasal dari bahasa Arab dari kata dasar takafala yatakafalu takafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Sedangkan menurut istilah, asuransi syariah adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Asuransi dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran yaitu ayatnya yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun hadisnya sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Man naffasa 'an mu'minin kurbatan minad dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, wa may yassaru 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di sektor perkebunan yang bernama Batavia's ZN Brand Asuransi Maatschappij pada tahun 1843. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia diawali dari kepedulian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat TBK, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia BHD. Kemudian didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Perbedaan hukum asuransi menurut para fuqaha. Yang pertama, dihukumi haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar atau transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Pendapat yang kedua yaitu oleh para ahli fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih yang membolehkan asuransi. Sedangkan yang ketiga, ulama fikih kontemporer membagi asuransi menjadi dua, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil, maka hukumnya haram. Alasannya terdapat praktik riba dan gharar. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabarru, yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong-menolong, sehingga hukum asuransi ini mubah atau boleh. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Fatwa MUI nomor 21
TRN MUI 10 Romawi 2001 mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Sedangkan regulasinya mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan syarat jelas dan terperinci. Adapun rukun asuransi syariah, yang pertama harus ada kafil, yaitu orang yang menjamin dengan syarat baligh, berakal, bebas berkendak, dan tidak tercegah membelanjakan hartanya. Rukun yang kedua makfullah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Kemudian rukun yang ketiga makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Sedangkan yang keempat makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan asuransi syariah. Yang pertama syaratnya baligh, kedua berakal, yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, yang keempat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, yang kelima tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, dan yang keenam tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Yang pertama, tujuan asuransi syariah yaitu melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Adapun prinsip asuransi syariah yaitu yang pertama prinsip tauhid, kemudian prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, kemudian prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan gharar, dan yang terakhir larangan praktek judi. Perbedaan asuransi non-syariah dengan asuransi syariah. Yang pertama dari aspek visi dan misi. Pada asuransi non-syariah terdapat misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan pada asuransi syariah ada misi akidah dan syiar Islam, kemudian misi ibadah atau ta'awun. Yang ketiga misi perekonomian, dan yang terakhir misi pemberdayaan umat. Dari aspek dewan pengawas, dalam asuransi non-syariah tidak ada dewan pengawas, sedangkan pada asuransi syariah terdapat dewan pengawas. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek akad atau perjanjian. Pada asuransi non-syariah didasarkan pada prinsip jual beli, sedangkan pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Kemudian aspek yang keempat yaitu investasi dana. Pada asuransi non-syariah tidak dibatasi halal haramnya objek investasi. Sedangkan pada asuransi syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian dari aspek kepemilikan dana. Pada asuransi non-syariah, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan. Sedangkan pada asuransi syariah, dana yang terkumpul milik peserta, perusahaan hanya diberi amanah untuk mengelola. Dari aspek pengelolaan dana, asuransi non-syariah tidak ada pemisahan dana sehingga dapat menyebabkan dana hangus. Sedangkan pada asuransi syariah ada pemisah dana yaitu dana tabarruk, derma, dan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Yang ketujuh, aspek penjamin risiko. Pada asuransi non-syariah ada transfer of risk, sedangkan pada asuransi syariah sharing of risk. Yang kedelapan, dari aspek pembayaran klaim. Pada asuransi non-syariah sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabarruk. Kemudian aspek keuntungan. Asuransi non-syariah, maka keuntungan ini milik perusahaan, sedangkan pada asuransi syariah keuntungan milik peserta dan perusahaan. Persamaan asuransi non-syariah dengan asuransi syariah. Yang pertama, kedua-duanya akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Yang kedua, keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan risiko bagi pesertanya. Yang ketiga, kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir atau terus-menerus. Dan yang keempat, keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak.
Manfaat asuransi syariah bagi umat. Yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah dan Rasulullah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Ketiga, melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariat. Keempat, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita. Kelima, efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Keenam, sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu. Dan yang ketujuh, menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 bab yang keempat sesuai dengan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum 2021. Semoga bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.